Pas timnas Indonesia lagi nyerang Myanmar, semua pemainnya maju, terus tiba-tiba Zanadin yang megang bola malah berniat back pass, dan back passnya itu celakanya kena strikernya Myanmar. Terus akhirnya Indonesia kena serang balik, terus pada panik gitu. What are you doing, bro? Jens Raven ini emang golnya banyak, pernah gacor gitu di timnas. Tapi abis itu kan kayak nggak pernah kelihatan lagi. Dan sekarang baru kelihatan lagi. Jens Raven ini golnya lebih banyak dari Mauro Zilstra. Berarti persaingan striker timnas ini harusnya dimenangkan starternya besok-besok. BTW Jens Raven itu lebih kecil kayaknya dari Mauro ya. Dan dia tuh dulunya waktu kecilnya itu playmaker. Timnas Indonesia nggak lolos semifinal SEA Games, kurang 1 gol. Gol kedua Indonesia itu datangnya menit 88 ya. Terus kata komentatornya kita masih punya banyak waktu. Tapi gol ketiganya datang menit 95. Habis kan, karena injury time cuma 6 menit habis. Pertanyaannya, sepanjang 90 menit ngapain aja? Benernya Myanmar ini secara technical, passing, positioning, teamwork ini lebih bagus dari timnas Indonesia. Pemain Myanmar ini kan badannya lebih kecil. Jadi sebenarnya mereka secara nation itu sangat passion terhadap sepak bola. Teknikalnya bagus, sayang aja fisiknya kecil-kecil. Mereka murni kalah fisik sama timnas Indonesia, dan di akhir-akhir staminanya juga udah kedodoran. Makanya itu Jens Raven udah nggak dijaga tuh ending-ending. Jadi mereka benar-benar konsentrasinya lemah, udah nggak fokus lagi. Di menit akhir kebobolan banyak. Pemain yang golin tuh dari Myanmar itu kan tendangannya melengkung bagus tuh. Tapi dia kan badannya kecil dan dia dribblingnya nih kenceng banget. Jadi seluruh pemain Indonesia nih berusaha ngambil dari kaki dia tuh kayaknya dia kenceng banget, nyelip aja gitu, nggak ada yang bisa ngambil. Tapi yang paling sedih ketika Indonesia seolah dirondo oleh Myanmar ini ya. Tak tok tiki taka, dan pemain Myanmar ini ngelindungi bolanya, teknikalnya bagus banget, gocek-goceknya di press nggak bisa diambil, dioper ke temannya di press juga nggak bisa diambil. Kelihatan faktor kemahiran pelatihnya ya, dia bisa bikin sistem teamwork yang solid. Indonesia nggak berantakan amat sih. Coach Indra Safri itu bisa bikin peluang nyerang, tapi ya agak sporadis aja emang gayanya, early crossing ya kan. Tapi gimana pun caranya, tim Indra Safri ini bisa nyampe gawang. Meskipun gak kelihatan rapi, terstruktur tiki-taka, tapi serangan strategi yang dipakai Indra Safri ini berhasil menciptakan peluang dan nyampe gawang. Pokoknya gimana pun caranya, mau crossing, pokoknya nyampe gawang jadi peluang. Ya tapi ya kalau kita lihat ya gak rapi aja gitu, gak bisa dinikmati dengan mata. Kesannya kayak long ball, crossing. Tapi ya mungkin itu gayanya dia gitu, gayanya sangat random, spekulatif.